Hadirin yang mu'asyirin rahimakumullah. Terakhir kita bahas tentang apa? Ya hati ya. Tentang hati. Jadi apa yang disampaikan oleh musannif dalam penjelasan beliau tentang hati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki awani, yaitu wadah-wadah. Ya, Allah memiliki wadah. Apa yang dimaksud dengan wadah yang Allah miliki pada diri manusia? Wahya al-qulub, yaitu hati. Ya, hati-hati manusia. Ya. Yang paling dekat kepada Allah adalah hati yang paling bersih, hati yang kuat dalam menjalankan ya, perintah-perintah Allah, ya, dan seterusnya. Nah, kalau hati seorang muslim itu digambarkan seperti apa? Ya, seperti wadah yang betul gitu. Ya. Wadah yang siap menerima segala sesuatu. Cuman ya, yang baiknya sesuatu yang masuk dalam hati manusia adalah yang baik. Hati seorang muslim, hati yang bersih, ya, bersih terhadap sesama saudara muslimnya, kuat, keras, gigih dalam menjalankan agama gitu. Nah, bagaimana hati orang kafir? Fa qalbul kafir inaun maksur, maklub la yadkhulu syai' min khair. Kalau hatinya orang kafir itu seperti wadah yang terbalik. Terbalik wadahnya. Jadi tiap kali masuk kebaikan gak bisa nampung gitu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang baik, yang bisa menerima kebaikan. Seperti wadah yang siap untuk apa? Menerima kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Amin. Nah, kemudian ada hati yang dikenal dengan ya, hati yang keras. Apa sih hati keras? Qaswatul qalb, kerasnya hati gitu. Ya. Ini kerasnya bukan keras secara fisik ya. Kerasnya itu apa? Keras yang tidak bisa menerima kebenaran, nasihat, ya. Beliau menjabarkan begini, wa yuqalu qaswatul qalbi innama takunu linhirafi an muraqabatir rabb. Hati yang keras, kerasnya hati manusia itu berasal dari berpalingnya dia ya akan rasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba itu masih dalam hatinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, maka itu akan menjadi satu tameng bagi dirinya untuk melakukan kemaksiatan, keburukan. Cuman kalau dia udah nggak merasa terawasi oleh Allah, seperti orang yang bebas, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menilai, tidak ada yang melihat, maka dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, awalnya hati itu keras karena hati tidak merasa diawasi atau terawasi oleh Allah. Ya. Wakila, nah ada juga yang mengatakan kerasnya hati itu setelah melalui proses-proses yang cukup panjang. Jadi enggak sekonyong-konyong orang itu hatinya menjadi apa? Menjadi keras. Tapi itu melalui proses yang dijalani. Ya, seperti apa? Innama tahsulu qaswatu min mutaba'ati dawa'i syahwah. Hati yang keras itu bermula dari ikutnya seseorang terhadap hal-hal yang
menimbulkan syahwat, ya, atau hal-hal yang diinginkan oleh syahwat itu. Jadi kalau orang dalam hidupnya dia ngikutin syahwatnya, nah disitulah mulai, ya, akan ada proses. Kalau tidak segera dia menyadarinya, maka dia akan menjadi apa? Orang yang hatinya apa? Keras. Cuman nggak langsung keras, dari mulai dia nurutin syahwat. Kenapa? Fa inna syahwah was safwah la yajtami'an. Karena, ya, syahwat dengan safwah, dengan kejernihan hati itu tidak akan bertemu. Tidak akan bertemu. Ya. Wa awwalu ma yaqa fil qalbi ghaflah. Nih, pertama kali yang ada dalam hati seseorang adalah lalai. Awalnya apa dulu? Lalai. Ya. Diajak kebaikan apa? Lalai, nawar, ya. Nyingkir akhirnya enggak ngikut. Kan gitu. Lalai. Nah, fa in ayqadhahallahu, kalau seandainya ketika orang lalai, Allah Subhanahu wa taala bangunkan dia, ingatkan dia sampai dia tersadar, walhamdulillah, dia akan kembali di jalan Allah. Wa illa, nah, kalau orang ketika lalai, ya, bukan malah kembali kepada Allah, bukan malah dia ingat, dia terus-menerus berada dalam kelalaiannya, apa yang akan terjadi kemudian? Surat khatratan, ya, khatrah. Maka, ya, kelalaiannya itu akan mulai membekas di dalam hati menjadi satu apa? Ya, khatrah. Satu bisikan-bisikan. Ya. Satu bisikan-bisikan di dalam hati. Ya. Fa in raddahallah, kalau seandainya sudah mulai ada bisikan-bisikan, ya ini bisikannya karena tadi awalnya yang enggak baik, ya yang dibisikan juga apa? Kepada hal yang enggak baik. Mulai ada bisikan-bisikan, ya ini udah di atas dari sebuah kelalaian. Ketika orang itu mendapati dari hatinya ada bisikan-bisikan, kalau seandainya dia ingat saat itu, ya fa in raddahallah, kalau Allah kembalikan dia sehingga bisikan-bisikan itu menghilang, maka bersihlah kembali hatinya, beradalah kembali ia di jalan Allah. Wa illa sarat fikrah, kalau kagak dari bisikan-bisikan itu akan terus berkembang jadi pikiran. Tuh.